Halo sahabat Bulang, menjua-jua man batakrina horas Yohu. Di video kali ini Bulang kembali menunjukkan bagaimana cara untuk memelihara tanaman hias ya. Karena selama pandemi ini ataupun saat-saat ini banyak sekali orang yang ingin memelihara tanaman hias. Berbagai jenis bunga keladi atau jenis-jenis bunga lainnya sudah banyak dikoleksi di depan rumah masing-masing. Bahkan sampai tempat-tempat yang tidak mungkin diletakkan bunga bisa dibuat atau disulap menjadi tempat yang indah dan cantik untuk menempatkan letak bunganya. Namun selain dari kita sudah hobi mengkoleksi atau menanam bunga, kita juga harus tahu bagaimana cara merawat tanaman hias ini agar tetap kelihatan subur, indah, dan cantik. Oleh karena itu, di video kali ini Bulang ingin menyampaikan 9 cara merawat tanaman hias agar tanaman hias kita tetap indah, cantik, segar, dan subur. Oke, yang pertama, ya kita harus komitmen. Yang pertama, harus komitmen, memiliki komitmen. Merawat tanaman hias ini membutuhkan komitmen ya. Hal inilah yang ditegaskan oleh semua orang yang mencintai bunga. Karena kalau kita tidak komitmen, ya untuk apa kita menanam bunga? Karena bunga ini tidak bisa tanam selamat tinggal atau TST ya. Karena bunga ini harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita siram, dan harus kita siangi, dan harus kita perhatikan setiap hari. Ya, kita harus memberikan waktu minimal 10-20 menit per setiap hari untuk melihat bagaimana perkembangan tanaman hias kita. Atau kita juga harus menyiramnya, memberi pupuk, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, jangan lupa berikan pupuk yang cukup atau nutrisi yang cukup ya. Ya, seperti manusia juga, seperti kita juga, tanaman ini juga membutuhkan vitamin atau makanan tambahan berupa pupuk agar dapat tumbuh subur dan segar. Pupuk berguna untuk meningkatkan nutrisi di dalam tanah. Biasanya, tanaman hias membutuhkan nitrogen dan kalium agar bisa lebih kuat, sehat, dan cantik. Selain pupuk kimia, pakailah pupuk alami yang terbuat dari sampah dapur organik. Lakukan pemupukan secara rutin ya. Ya, saya juga mengingatkan kepada kita semua pada saat pemberian vitamin ini juga perlu memperhatikan jenis tanamannya. Karena tidak semua tanaman yang cocok menerima pupuk, terutama pupuk urea dan juga kita harus memperhatikan dosisnya ya. Dan yang paling bagus juga adalah pakai cucian beras, juga aman untuk tanaman dan sangat bagus. Dan juga kalau sahabat Bulang ingin menambahkan mecin di air, lalu itu disiram ke bunga kita, itu menjadi vitamin B1 yang biasanya sangat bagus untuk tanaman. Dan ini juga bisa digunakan sekali seminggu ya, jangan keseringan juga. Karena mecin ataupun ajinomoto itu adalah kandungan urea yang sangat bagus sekali untuk tanaman. Lalu yang ketiga, kita juga harus mengenali kebutuhan tanaman hias kita. Karena tanaman hias ini juga harus kita perhatikan apa sih yang dia perlu. Jangan asal-asal taruh pupuk atau obat-obat sembarangan ya. Karena saat pertama kali kita membeli tanaman hias, apa yang tepat untuk menghiasi rumah, jangan lupa juga untuk mencari tahu mengenai kebutuhan tanaman hias tersebut. Ada tanaman yang membutuhkan air dalam jumlah yang banyak. Ada juga yang hanya sedikit, termasuk kebutuhan cahaya matahari. Jangan sampai bunga yang biasanya cocok untuk matahari lalu ditaruh di tempat yang teduh, atau bunga yang tidak cocok di tempat yang teduh lalu sahabat Bulang taruh di matahari, begitu sebaliknya. Lalu yang keempat, gunakan media tanam yang tepat. Cara merawat tanaman hias untuk pemula, bikin tanaman tumbuh subur suatu hal yang paling penting. Dan agar memperhatikan media tanam yang tepat untuk tanaman hias. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk mengetahui lebih dahulu sebelum menanam apa media yang paling cocok. Bisa di tanah atau di polybag ataupun di pot. Potnya juga harus kita tahu apakah bunga tersebut ini cocok untuk pot yang kecil ataupun pot yang besar.
Jangan kalau misalnya akar yang besar atau akar yang banyak atau bunga yang rimbun ditanam di pot yang kecil ya, nanti bunganya jadi kerdil. Ataupun bunga yang kecil ditanam di pot yang besar. Hal-hal seperti ini juga harus kita ketahui ya. Lalu yang kelima, jemur teratur tanaman hias. Artinya kalaupun tanaman hias tersebut kita taruh di dalam sebuah ruangan atau di tempat yang teduh, jangan lupa juga tanaman hias ini juga perlu fotosintesis. Oleh karena itu jangan lupa dijemur ya. Baik tanaman hias di luar maupun di dalam ruangan harus dijemur dan dikeluarkan secara teratur. Pastikan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan sinar matahari, tanaman yang diletakkan dalam ruangan keluarkan setidaknya sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Lalu yang keenam, perhatikan kelembapan udara. Lalu yang ketujuh, lakukan reporting. Lalu yang kedelapan, merawat dengan menjaga kebersihan tanaman. Tanaman juga harus dijaga kebersihannya. Kita harus rajin melap daun, lalu membersihkan rumput-rumputan yang ada yang tumbuh di pot tersebut atau di tanaman tersebut. Tanaman yang diletakkan di luar ruangan lebih rentan terkena debu dan kotoran sehingga membutuhkan perawatan yang ekstra. Jangan pula kebersihan tanaman dengan tidak membuang sampah di potnya ya. Lalu yang kesembilan, yang terakhir, pangkas tanaman hias secara berkala. Jika dibiarkan saja, tanaman hias itu bisa tumbuh terlalu tinggi dan terlalu rimbun. Daun-daun yang tumbuh berantakan juga kadang kurang sedap dipandang. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memangkas tanaman hias secara berkala untuk menjaganya supaya tetap rapi. Demikian cara untuk merawat tanaman hias agar tanaman hias teman-teman semua, sahabat bulan semua, bisa tertata rapi dan terjaga kesehatannya dan tetap subur dan indah, supaya tanaman hias tersebut tetap memang benar-benar menghiasi dan memberikan keindahan dan kecantikan di depan rumah kita. Terima kasih sudah mengikuti video kami, dan jangan lupa juga tonton video kami lainnya ya, karena kami juga banyak sekali koleksi tentang tanaman hias dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah sahabat bulan.